Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang distribusi student T. Nah, distribusi T itu banyak sekali digunakan pada statistika inferensial, terutama pada uji hipotesis, di mana kita akan melakukan uji tentang rata, baik satu populasi maupun dua populasi. Nah, di sini untuk fungsi densitasnya dapat kita lihat bahwa fx-nya adalah 1 per akar pi kalikan dengan v, rho kalikan dengan v plus 1 per 2 dibagi dengan rho, v per 2 dikalikan dengan 1 ditambah x kuadrat per v pangkat min v plus 1 per 2. Untuk x-nya dari min tak hingga sampai tak hingga, dengan v-nya adalah bilangan asli. Nah, untuk v yang cukup besar, yaitu ketika v-nya lebih dari sama dengan 30, maka grafik kurva T akan mendekati grafik kurva normal. Notasinya yaitu disajikan dengan X berdistribusi T dengan derajat kebebasannya adalah V. Nah, di sini nilai-nilai T yang bersesuaian dengan derajat kebebasan dan luas ekor kanan tertentu dapat dilihat pada tabel distribusi T. Ini contohnya ya. T 0,1 dengan derajat kebebasannya 11. T, ini alfanya adalah 0,1. Kemudian dk-nya atau v-nya 11. Anda bisa mengecek di tabel, nanti hasilnya adalah 1,363. Kemudian jadi ini T alfa titik koma V-nya. Oke. Saya yakin nanti Anda bisa dibuka lagi di halaman terakhir pada tabel T. Tabel distribusi T. Oke, di sini ada teorema. Nah, untuk variabel random X yang berdistribusi T, maka mu-nya itu adalah 0, kemudian variansinya adalah V per V min 2. Untuk V-nya lebih dari 2. Ini kita lihat di sini ya. Luasan dari 0 ke kanan dan dari 0 ke kiri, nanti luasannya sama. Oke. Kemudian berikutnya tentang distribusi F. Pada distribusi F, ini banyak sekali penggunaannya, terutama pada statistika inferensial juga. Ketika kita melakukan uji hipotesis, nanti kita akan ketemu dengan ANAVA, analisis variansi, pasti kita ketemu dengan distribusi F atau uji F ya. Di mana uji F ini kalau kita lihat dari grafik distribusinya itu selalu positif. Nah, ini ya, derajat kebebasannya 2, ini V1 derajat kebebasan pembilang dan V2 derajat kebebasan penyebut. Oke, saya lihat di sini ya. Ini adalah fungsi densitasnya dengan derajat kebebasannya itu adalah V1 dan V2. Ini fungsi densitasnya, terus gambarnya seperti ini. Grafik dari distribusi F-nya. Nah, teoremanya menyatakan bahwa pada X yang berdistribusi F dengan derajat kebebasannya V1 dan V2, maka mu-nya adalah V2 per V2 min 2. Untuk V-nya, V2-nya lebih dari 2. Kita pakai artinya mu, itu rata, itu diambil dari derajat kebebasan penyebut. Ya, ini penyebut V2. Kemudian untuk variansi, itu adalah 2 kali V2 kuadrat kalikan dengan V1 plus V2 min 2 dibagikan dengan V1 kali V2 min 4 kalikan dengan V2 min 2 kuadrat. Nah, di sini V2-nya harus lebih dari 4 ya, karena kalau dia nilainya itu 4, maka di sini 0, maka tidak bisa. Oke. Kemudian di sini ada teorema yang menyatakan distribusi F dengan derajat kebebasannya V1 dan V2 itu berlaku kalau di sini F alfa, maka nilainya akan sama dengan 1 per di sini F1 min alfa. Ingat di sini V1 artinya derajat kebebasan
pembilang menjadi derajat kebebasan penyebut. Jadi nanti dibalik, ini V1-nya ya. Jadi pembilang awalnya V1 sebagai pembilang, di sini yang sebagai pembilang adalah V2. Melihat tabelnya tetap sama. Ya, ini 1 min alfa, ini sebagai pembilang, ini sebagai penyebut. Oke. Sebagai contoh. Carilah F 0,05. Di tabel kan tidak ada nih 0,05. Adanya 0,95. Oke, maka maaf, di tabel ada ya 0,05 ya. Oke, yang nggak ada 0,95. 0,05 dengan derajat kebebasannya 96 itu adalah 4,10. Nah, sedangkan untuk F 0,95 dengan derajat kebebasannya ini 6,9, maka sama dengan 1/1 dikurangi 0,95, maka menjadi 0,05. 6 tadinya menjadi pembilang, sekarang menjadi penyebut. Sehingga ini 1/4,10 sama dengan 0,24. Maaf, ini ada ralat, ini harusnya F 0,95 dengan derajat kebebasannya 6 dan 9. Oke, sekian dari saya, distribusi T dan distribusi F. Unikal Kampus Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.